Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya pada pembelajaran pada siang lumayan ini kita masih diberikan kesempatan untuk pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, alhamdulillah kita berdoa dulu supaya ilmu kita yang belajar bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya sehat ya? Sehat. Sakit nggak? Ya, Langsung dulu ya. Ais, sakit Pak. Rehan, Pulang Pak, Padang. Raja, Bintang, Hamida, Ada orang tuanya pergi luar. Misi. Iya. Alhamdulillah ya, walaupun banyaknya halangan, kita doakan semoga urusan kita dilancarkan, Amin. dipermudah, Amin. dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saja ya, tanpa membuang waktu. Kemarin kita kan sudah belajar dari materi bab 2 tentang alminah olahraga. Ya, sekarang kita lanjut ke bab 3. Madrasah. Tahu kan nama madrasah itu apa? Madrasah. Apa madrasah artinya? Sekolah. Nah, jadi kita akan belajar materi-materi tentang di sekolah. Nah, sebelum kita ke inti materi atau ke pembelajaran yang ada di sekolah, Bapak akan mengajarkan tentang gramatika atau ilmu. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan tentang apa itu mufrad, musanna, dan jamak. Udah belajar teman-teman sebelumnya? Belum Pak. Nah, mufrad ini, mufrad, musanna, dan jamak ini termasuk bilangan atau hitungan benda untuk bahasa Arab. Seperti yang di depan teman-teman lihat ada kata tunggal, ganda, dan banyak. Nah, jadi di bahasa Arab itu, jika teman-teman menyebutkan satu benda seperti buku, satu buku itu ada kosakatanya sendiri, kemudian 2 buku ada kosakatanya sendiri, dan 3 buku atau banyak, nah ada kosakatanya sendiri. Di dalam bahasa Arab disebut tunggal itu mufrad, ganda itu atau yang 2 itu musanna, dan jamak itu banyak. Paham teman-teman sampai sini? Belum Pak, soalnya nggak ada contohnya. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Pokoknya intinya dari mufrad itu apa tadi? Mufrad itu buat 1 orang. Nah, itu tunggal, musanna Buat 2. 2, jamak Banyak. banyak. Nah, untuk mufrad sendiri dari definisinya itu kata benda yang menunjukkan satu atau arti jumlah yang tunggal. Jadi jika kalian menyebutkan satu buku, apa? Coba. Kitabun. Nah, jadi di kata mufrad ini untuk semua benda atau semua benda di bahasa Arab disebutnya yaitu mufrad. Nah, ciri-cirinya biasanya tidak memiliki tambahan khusus. Jadi tidak ada tambahan khusus apapun dari kata tersebut. Seperti di sini contohnya apa? Kitabun. Artinya 1 buku. terus yang kedua Waladun. 1 Anak laki-laki. Nah, jadi dari ciri-ciri tersebut di sini kitabun kan benar artinya buku. Jadi menunjukkan 1 buku. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada tambahan dari apapun untuk kata tersebut.
kursi apa bahasa Arabnya? Kursiun. Jadi kursi itu ada. Ada satu. Nah, benar. Jadi kursiun tidak tambahan apapun disebutnya satu kursi. Nah, untuk selanjutnya ada musana. Musana definisinya atau musana itu artinya dua atau ganda. Definisinya kata benda yang menunjukkan dua arti atau jumlah ganda. Jadi di dalam bahasa Arab untuk menyebutkan kata benda yang ada dua itu disebut musana. Nah, kemudian ciri-cirinya dibentuk dengan menambahkan akhiran seperti an di akhir kata mufrad atau ditambah dengan ani atau ya dan nun pada akhir kata mufrad. Nah, tadi kan mufrad di ciri-cirinya tidak ada tambahan apapun seperti contohnya kitabun satu buku. Nah, untuk musana ini akhirannya ditambah alif dan nun atau enggak ya dan nun tergantung amil yang memasukinya. Seperti di sini contohnya kata mufradnya tadi apa? Kitabun. Nah, jika dimusanakan akan menjadi musana rofat akan menjadi apa? Kitabani. Kitabani artinya apa berarti? Dua buku. Nah, untuk musana nasab dan jar itu kan ciri-cirinya ada beda sendiri yaitu dengan ya dan nun. Jadi dibaca apa? Kitabaini. Artinya apa? Dua buku. Kalau semisal satu kursi apa? Kursiun. Dua kursi dengan rofa apa? Kursiani. Kalau dengan nasab atau jar? Kursiaini. Nah, kita di sini paham? Ada yang bertanya dulu kan? Lanjut, Pak. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada jamak. Jamak itu artinya apa tadi? Menunjukkan banyak. Banyak. Jadi di dalam bahasa Arab banyak itu disebut jamak. Definisi banyak di sini dari angka 3 atau lebih. Nah, definisinya kata benda yang menunjukkan lebih dari dua arti atau jumlah banyak. Jadi tadi yang tunggal itu apa? Mufrad. Yang kedua itu musana. Nah, yang ketiga jadi di definisi bahasa Arab untuk kata benda yang lebih menunjukkan dari dua disebut apa? Jamak. Jumlah banyak. Nah, ciri-ciri dan jamak ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jadi, semisal di kelas kalau ada 3 orang laki-laki atau lebih bisa disebut jamak mudzakkar salim. Kemudian kalau ada perempuan 3 atau lebih disebut apa? Jamak muannats salim. Nah, untuk yang ketiga jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Apa maksudnya jamak yang tidak beraturan? Jadi seperti ini ya. Di sini kata muslimun artinya apa? Satu muslim. Seorang laki-laki yang muslim. Terus kalau jamaknya 3 atau lebih, 3 muslim atau lebih disebut apa? Muslimun. Nah, jadi tidak untuk ciri jamak mudzakkar salim itu sendiri dengan apa ini? Nun. Nah, nun. Kemudian untuk jamak muannats salim ada apa? Ada kamar butuh. Nah, nama butuh. Satu orang muslim perempuan disebut Muslimatun. kemudian 3 atau lebih muslim perempuan disebut Muslimatun. Nah, untuk jamak taksir sendiri ada Rajulun. kalau banyak orang disebut Banyak orang. Rijal. baik kita. Eh. Nah, diulang ya teman-teman, tadi ada apa aja yang kita pelajari? Mufrad. Mufrad artinya apa? Satu. Musana, Dua. terus jamak. Banyak Banyak. atau benar menunjukkan dari satu dari dua. Ya. Nah, kemudian intinya ya. Dari tadi yang kita pelajari, mufrad itu 1, musana itu 2, terus jamak itu 3 atau lebih. Terus ciri-cirinya tidak, yang pertama mufrad itu tidak berubah. Yang kedua musana itu apa? Masih Ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. nah,
Kemudian yang ketiga ada jamak. Jamak biasanya bentuk tambahannya dengan apa tadi? Jamak mudzakkar salim dengan apa? Dengan waw nun, Kemudian muannats salim? alif dan ta. Tidak. Ye. Ada yang bisa ngasih contoh ya sekarang? Mufrad, dari kata mufrad apa? Ah, Bintang Pak, katanya mau. Oke, mufrad bintang. Ada yang bisa ngasih contoh tentang isi mufrad apa? maktabun Pak, Apa artinya? satu meja. Oke, benar. Kemudian yang kedua ke sana. Ya Pak. Maktabani. Artinya apa? 2 meja. Kemudian isi banyak meja. Maktabuna atau enggak? Isi apa? Banyak meja. Makatib. Nah, itu termasuk apa? Jamak taksir. Nah, jamak taksir artinya Jamak yang tidak beraturan. dapat dipahami sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Lanjut ya. Bapak masih mufradat untuk teman-teman semua. Jadi mufradat ini yang insya Allah bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan ada juga di sekolah ya. Bisa dilihat ke depan ya teman-teman. Bapak bacakan, kemudian kalian ulangi, kemudian kalian hafalkan ya. Yang pertama, sunduk, Sunduk, kotak atau laci. kotak atau laci. Sunduk, Sunduk. kotak atau laci. Kotak atau laci. Yudfi'u, Hah? yudfi'u, 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 Yudfi'u. memadamkan. Memadamkan. Syurtiyun, Surtiyun, polisi. polisi, Itfa'iyu, Itfa'iyu. pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Tabibun, tabibun, dokter. dokter, Mihnatun, mihnatun, pekerjaan atau profesi. pekerjaan atau profesi. Silakan kalian hafal, nanti bapak tanya satu-satu yang ya pokoknya harus bisa ya. Silakan bapak kasih waktu 1 menit. Bahasa Arabnya laci atau apa tadi? Raja. Sunduk. Bahasa Arabnya polisi. Surtiyun, Bahasa Arabnya memadamkan mengisi apa? Yudfi'u, yudfi'u. Nah, benar. Kemudian bapak ada ini ya. Ini materi yang untuk di sekolah. Bapak nggak akan membacakan, silakan kalian baca langsung aja ya. Tapi satu orang, siapa yang mau baca? Messi Pak. Oke, masih silakan baca. Al-madrasah sakanul litulabi wa sakanul litolibati. Yatadammanu sakan al-marafiqul ammah al-mukhtalifah wa minha al-masjidu wa hujuratun naum wal hammamat wal matbah wa ghurfatul akli wa yatadammanu sakan kadzalikal maktabah wal mal'ab wa qa'atul ijtima'at wa ghurfatul istiqbal wal maqsaf wa ghairuha. Artinya ada. Sekolah memiliki asrama untuk siswa laki-laki dan asrama untuk siswa perempuan. Asrama tersebut mencakup berbagai fasilitas umum, diantaranya masjid, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan,
juga mencakup perpustakaan, lapangan, aula, pertemuan, ruang tamu, kantin, dan lainnya. Nah ini biasanya ya sekolah-sekolah yang memiliki asrama ini biasanya disebut apa? Coba boarding School. boarding school. Waktunya udah habis. Habis Pak. Habis. Bapak ada ini ya materi selanjutnya itu apa sih namanya? Hiwat atau percakapan. Ini untuk tugas minggu depan ya, kalian hafalin nanti kalian maju ke depan, kemudian cari pasangannya dulu ya. Untuk pembelajaran sekarang dicukupkan sekian karena memang waktunya udah habis. Alhamdulillahirobbilalamin, materinya udah habis. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, semoga ilmunya berkah. Kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama dengan berdoa kifaratul majlis. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.